terkait dengan ramalan aku yang dengan media sosial tertentu ya. Dan juga yang aku lihat di sini kan aku hanya berstatement pada satu media dan ternyata media tersebut ada yang motong-motong ya, sehingga itu yang memicu ya, artinya perkataan tersebut yang dipotong akhirnya maknanya juga lain gitu ya. Jadi disinilah awalnya ya, dan juga di sini juga banyak masukan dari terutama fansnya Rizky Bilar yang meminta klarifikasi, makanya saya di sini memberikan klarifikasi ya atas permintaan dari fansnya Rizky Bilar juga. Dan ya mungkin itu tadi mungkin juga dari para fansnya ada yang tersinggung, jadi makanya saya dengan istilahnya gentleman ya, memohon maaf ya dengan hati ya, yang kerendahan hati saya, gentleman, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Rizky Bilar dan keluarga, juga kepada fansnya Rizky Bilar. Mungkin statement dalam ramalan tersebut karena yang dipotong-potong itu mungkin agak sedikit ya tidak bikin nyaman ya, tapi artinya apapun itu kalau misalnya dibuka ya seluruh percakapan itu artinya tidak seperti itu, karena juga aku itu meramalkan dengan media tarot ya, artinya berdasarkan dari pertanyaan dari wartawan ya atau teman media yang mewawancarai saya pada waktu itu. Jadi itu aja sih yang mungkin perlu ditegaskan, adalah permintaan maaf saya yang paling dalam dari hati saya atas ketidaknyamanannya. Jadi kejadian yang terjadi di 1 Oktober 2022 itu adalah wawancara ya dengan klien kami, Mbak Pelin. Jadi diwawancarai terkait tentang masa lalu Rizky Bilar, terus itu diwawancarai menggunakan media kartu tarot. Dan media ramalan ini adalah bisa benar bisa tidak gitu. Tapi ketika ramalan itu setelah dikeluarkan sama Mbak Pelin ternyata menyinggung hati Rizky Bilar, disinilah kebesaran hati klien saya untuk minta maaf gitu kepada Rizky Bilar dan keluarganya serta para fansnya agar kejadian ini tidak sampai panjang gitu. Kami berharap bahwa dengan permintaan maaf ini permasalahan ini bisa selesai secara kekeluargaan gitu kan, antara Mbak Pelin dengan keluarga besar Rizky Bilar dan para fansnya gitu. Kami berharap ke depan bahwa Mbak Pelin juga mengakui kesalahannya dan akan koreksi diri gitu kan, dalam kehilafannya itu murni spontan terjadi lah. Tapi lewat kesempatan ini Mbak Pelin permintaan maafnya, dan kami ulangi kembali, kami berharap bahwa permasalahan ini bisa selesai dengan jalur kekeluargaan, seperti itu aja. Ya, next nanti kami akan coba menghubungi keluarga Bilar, apa manajernya atau saudaranya atau keluarga besarnya. Kami akan mencoba selanjutnya dalam mediasi gitu supaya permasalahan ini bisa cepat selesai gitu. Karena jujur klien saya dengan viralnya masalah ini juga tidak enak gitu, setiap hari kehidupannya gitu kan terganggu juga. Untuk Dede Lesti, aku mau minta maaf yang sebesar-besarnya atas segala hilaf ya, mungkin hilaf yang didasari dari jebakan ya. Artinya aku lihat di sini adalah bentuk jebakan dari pertanyaan media tertentu ya, dan itu adalah spontanitas ya, yang aku katakan adalah spontanitas berdasarkan kartu tarot ya. Dan artinya kalau dilihat dari video statement yang utuh itu mungkin maknanya akan beda ya, tapi karena ini itu tadi seperti aku bilang, karena video jadi potong-potong dan disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, mungkin kalau aku di posisi Dede Lesti juga aku sangat bisa mengerti ya betapa sakitnya orang yang kita sayangi itu difitnah seperti itu ya. Tapi intinya aku tidak ada niat sedikit untuk menfitnah atau menjelek-jelekan Rizky Bilar. Apapun yang aku lakukan adalah ramalan ya, itu bisa benar atau tidak dari hati yang paling dalam. Mohon maaf Ibu, aku bisa ngomong lagi pokoknya. Untuk Lesti juga kami minta maaf gitu kalau memang Lesti tersinggung dengan video ini kan. Kami harap bisa membukakan hati buat kami, buat klien kami Mbak Pelin untuk dimaafkan dan kita selesaikan secara keluarga. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat fansnya Leslar khususnya yang sudah
memberikan masukan, dan aku buktikan di sini dengan gentleman. Aku meminta maaf ya kepada fansnya Leslar, dan juga aku juga mau berpesan kepada paranormal yang lainnya mungkin yang yang sempat juga meramal ya, artinya hati-hati ya dengan jebakan pertanyaan dari teman-teman media yang nantinya bakalan jadi keributan gitu. Jadi kita lebih waspada aja sih intinya itu, dan agar tidak terjadi lagi kasus seperti ini ya, artinya dibenci oleh fans-fansnya Leslar yang artinya kesalahpahaman gitu. Jadi agar tidak terjadi kesalahpahaman ke depannya mungkin itu. Sebenarnya ini udah pernah saya lakukan dulu. Ini udah pernah saya lakukan. Tapi saat itu kebetulan memang saya tidak mempost. Saya tidak tega saat itu. Gitu. Tapi kalaupun nanti once memang suatu saat saya harus melakukannya itu untuk memberikan pelajaran kepada orang lain, ya mungkin saya akan melakukan gitu. Tapi sebenarnya untuk kemarin tuh saya pernah melakukannya sekali di pengacara yang sebelumnya, itu saya pernah ngelakuin, tapi memang saya tidak pernah publish karena tidak tega saat itu saya. Fansnya Rizky Bilar ya, dan itu di inbox ya, jadi aku agak terganggu ya, dan aku pikir ya udahlah, kenapa nggak bikin klarifikasi aja gitu, toh untuk mendamaikan. Dan artinya kalau sudah klarifikasi kan di sini ada kejelasan bahwa emang maksud dan tujuan aku tidak membuat fitnah ya, artinya itu karena oknum ya yang memotong-potong sehingga jadinya fitnah. Jadi aku cuma mau memberi klarifikasi bahwasanya kalau ramalan tarot itu kan bisa benar bisa tidak gitu kan, artinya itu tidak semuanya, kadang juga tidak semuanya benar ya, artinya cuma prediksi. Dan itu kan menurut aku apa ya, kalau dalam ramalan ya gimana ya, bisa benar bisa tidak lah intinya gitu. Jadi apa yang aku ucapkan adalah ya berdasarkan tadi ya dari pertanyaan media, dan aku buka dari kartu tarot, dan ya aku ucap ya, spontanitas aja aku ucap gitu. Jadi cara menegurnya dia ke Velin masih bahasa enak kah atau gimana deh si fans itu pada saat kamu menegur? Banyak ya, ada yang secara baik-baik, ada juga yang secara makian, dan juga banyak. Jadi makanya aku juga sedikit terganggu gitu kan, padahal kan sudah lama, tapi terus banyak sekali DM yang masuk di situ dan membuat aku tuh nggak bisa tidur ya pasti ya. Aku bisa merasain kalau aku aja ditegur fansnya beliau nggak bisa tidur, bagaimana beliau yang ketika mendengar dan melihat ya potongan video tersebut pastinya akan sangat marah. Dan makanya aku di sini dengan istilahnya kerendahan hati aku, dan aku merasakan di posisi dia juga pasti aku akan marah ya. Jadi makanya aku menggelar klarifikasi ini ya, didampingi kuasa hukum aku agar semuanya clear. Artinya emang tidak ada sedikit pun niat aku untuk melecehkan atau membuat fitnah, cuman karena itu tadi ya, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memotong-motong video tersebut dan menyebarkan ya. Dan itu sih artinya ya intinya aku minta maaf. Artinya tuh sekarang belajar ya dari kesalahan aku, dimana memang kadang-kadang pertanyaan teman-teman media itu suka yang memberikan pertanyaan tapi memancing emosional ataupun yang sifatnya menjebak. Nah di sini aku lebih banyak lagi belajar untuk kedepannya akan mungkin lebih mensortir ya, artinya media-media yang jelas gitu, karena banyak media artinya ya, karena kalau aku kan prinsipnya aku sama siapapun itu aku selalu baik ya, artinya sama-sama kita saling simbiosis mutualisme ya, artinya saling membutuhkan ya. Dan aku butuh mereka sebagai teman, mereka juga butuh berita gitu kan. Tapi di sini kadang-kadang aku merasa kecewa gitu dengan ada beberapa media yang sifatnya adalah akhirnya yang seharusnya tidak seperti itu akhirnya menjadi fitnah gitu kan, dan menjadinya membuat masalah, padahal aku niatnya tidak mau bikin masalah gitu. Tapi kadang-kadang pertanyaan itu tuh bikin aku terjebak ya, dan akhirnya ya itu tadi salah satunya aku nggak bisa tidur, nggak bisa makan untuk seminggu ini karena dari serangan dari fansnya Leslar yang luar biasa ya. Jadi aku minta solusi sama si abang gimana agar masalah ini bisa selesai. Intinya
aku juga merasa kalau misalnya aku di posisi beliau dengan statement yang sudah dipotong-potong seperti itu pasti sakit hati ya, terutama ada keluarga besar juga. Jadi aku di sini merasa juga dirugikan oleh beberapa media yang artinya memang itu tadi dengan pertanyaan yang menjebak dan statement potongan video itu. Orang selama ini selalu mempersepsikan bahwasanya punya stigma nih bahwasanya wah, lo kan artis, lo harus siap dihujat dong. Yang namanya artis harus siap dengan resiko dihujat. Begini, maksud saya gini, meskipun katakanlah kita artis atau kita dari kalangan siapa, bukan berarti itu menjadikan Anda bisa seenaknya, menjadikan Anda halal nih untuk kami ini dihujat. Bagaimanapun kan kami juga ini perasaan, kami ini juga punya perasaan sama seperti anda juga. Maksud saya daripada Anda mengotori jari Anda, mengotori hati Anda dengan melakukan hate speech, hate comment, mending kalian lakukan hal-hal positif. Atau kalaupun kalian tidak suka, ya lebih baik disimpan. Masyarakat Indonesia ini kan terkenal supel di dunia nyata, tapi ketika di sosmed itu berbanding terbalik gitu, berbanding 180 derajat, menjadi orang ibaratnya menjadi orang yang di dunia nyata itu baik, di belakangnya itu keji banget gitu, seperti tidak punya hati. Maksudnya ke depan mudah-mudahan kita bisa seperti di dunia nyata lah, kita menjadi masyarakat yang supel, masyarakat yang ramah. Baik, terkait dengan proses perkembangan laporan kami di kepolisian, perkaranya Bilar, klien kami, sejauh ini memang sedang dilakukan proses penyelidikan yang masih berjalan. Hingga saat ini mungkin perkembangannya mungkin memang belum ada terlalu signifikan yang bagaimana, cuma memang kami tetap terus memantau perkembangan perkara sejauh mana sih, kurang lebih seperti itu. Sejauh ini yang disangkakan kepada para pelaku ialah ancaman kekerasan sih. Sejauh itu ancaman kekerasan ini telah dipenuhi unsurnya dari para pelaku. Begini, terkait dengan hal yang kita laporkan di sini memang karena ini sifatnya sudah bukan menyerang individu Mas Rizky, tetapi ini sudah bersifat menyerang kepada keluarga ya. Jadi memang kenapa hal ini dilaporkan, tujuannya memang lebih karena perbuatan yang dilakukan di dalam sosial media tersebut bukan mengincar hanya Mas Rizky saja, namun sudah mengarah ke keluarga juga. Jadi memang yang kita laporkan ini didukung sendiri oleh pihak masing-masing keluarga, baik itu Mbak Lesti dan Mas Rizky, dan juga didukung oleh Mbak Lesti sendiri untuk dilakukan pelaporannya. Yang pasti sih sekitar 3-7 akun ya yang saat ini memang sudah resmi kita laporkan. Langkah apa yang akan diambil oleh pihak keluarga dan dalam hal ini Mbak Lesti dan Mas Rizky, saya belum bisa dapat menjelaskan dengan jelas karena prosesnya sendiri saat ini masih berjalan begitu. Jadi nanti ke depan akan dilihat lagi akan seperti apa mekanisme yang akan ditempuh oleh Mas Rizky. Karena yang perlu saya sampaikan juga, kita sama-sama tahu Mas Rizky dan Mbak Lesti selama ini cukup diam ketika mereka dihujat dan dimaki dan berbagai hal yang disampaikan secara nggak enak di dalam sosial media. Mereka sudah cukup lama untuk diam dari kejadian yang terakhir. Nah, ini yang menjadi concern saya sama tim yang lain. Kita mempersiapkan ini seperti apa. Kemarin juga sudah sempat saya tanyakan kepada Mas Rizky, namun Mas Rizky hanya menyampaikan biar ini diproses secara hukum dulu aja. Apakah nantinya akan memaafkan atau nantinya akan tetap memproses ini ke jalur hukum atau bagaimanapun juga, belum ada gambaran yang jelas dari Mas Rizky yang disampaikan kepada saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.